Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, di segmen ini kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek, Pak Jumeri. Pak Jumeri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, salam sehat Pak Jumeri. Pak Jumeri, saya akan langsung tanya Pak Jumeri. Jadi sebetulnya kita memiliki data yang bisa menjelaskan berapa banyak siswa yang tertular COVID-19 sejak pertemuan sekolah tatap muka atau tidak, Pak Jumeri? Ada, Mas. Jadi sebenarnya ada sejak tatap muka seberapa banyak anak kita yang terpapar itu ada datanya. Oke, jadi berapa tuh Pak Jumeri data terakhirnya? Sebentar, saya harus dulu Mas ya. Jadi jumlahnya tidak terlalu banyak untuk misalnya satuan SD itu jumlah siswa yang terpapar itu, bentar datanya ini saya di jalan ini. 3.700-an anak SD itu. Oke. Oh, itu gurunya ya, maaf gurunya. Ya. Oke, baik. Total Jumlah ini masih bukan siswa itu. Ya. Oke, baik Pak Jumeri, jumlah ini jauh berbeda dibandingkan dengan data yang sempat viral kemarin ya Pak Jumeri ya. Ini data yang viral kan ada 1.296 klaster sekolah. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ya Pak Jumeri. Bukan klaster sekolah, Mas. Oke. Jadi itu adalah akumulasi selama 14 bulan terakhir sekolah yang melaporkan ada warganya yang terpapar COVID. Baik itu yang sudah pembelajaran tatap muka maupun yang belum. Jadi total 1.296 sekolah itu adalah agregat selama 14 bulan sejak bulan Juli tahun 2020. Nah, itu jumlahnya segitu. Jumlah sekolah yang warganya pernah terpapar. Oke, tapi pendataan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk melakukan evaluasi berapa banyak siswa yang kemudian tertular COVID-19 ketika terjadi pertemuan tatap muka ataupun sekolah tatap muka ini selalu ada begitu Pak Jumeri? Nah, selalu ada, hanya sekolah itu tidak melaporkan real time, Mas. Nah, itu kadang-kadang peristiwa 3 bulan lalu baru dilaporkan. Nah, sehingga ini yang menyebabkan seolah data itu seperti terkumpul di saat ini. Padahal itu sebenarnya perjalanan panjang COVID kita gitu loh. COVID di sekolah. 1.200 sekian itu adalah sekolah-sekolah yang pernah ada warganya terpapar COVID-19. Baik guru, siswa gitu loh. Itu ya. Baik, Pak Jumeri, kalau misalnya setiap sekolah tidak melaporkan secara rutin begitu kepada Kemendikbudristek, bagaimana dengan penambahan kasus COVID-19 sejak pemberlakuan sekolah tatap muka? Lalu cara dari Kemendikbudristek ini untuk melakukan evaluasi setiap harinya begitu. Sekolah tatap muka ini betul-betul berjalan dengan baik, protokol kesehatan dijalankan dengan baik. Itu caranya bagaimana Pak Jumeri? Jadi kita lewat laporan dari dinas-dinas pendidikan yang langsung ada di lapangan. Jadi kalau kami kan di kementerian, mereka beri laporan-laporan itu dan kami kumpulkan di kementerian begitu. Tidakkah kemudian dari Kemendikbudristek ini menganggap bahwa melaporkan data secara rutin mungkin setiap harinya dari setiap sekolah kepada dinas pendidikan dan juga mungkin kepada Kemendikbudristek itu penting Pak Jumeri? Penting, itu penting. Hanya tingkat keterlaksanaan kita kan tahu Mas. Jadi karena peristiwa COVID kan dinamis ya. Jadi sekolah buka tetap buka, kemudian besok tutup lagi karena perintah mungkin dari gugus COVID, kemudian dibuka lagi sehingga perubahan-perubahan ini tidak secara real time dilaporkan oleh sekolah. Nah saat ini kita ingin mengintegrasikan pelaporan COVID di sekolah itu dengan aplikasi Peduli Lindungi. Gitu. Baik, pertimbangannya apa Pak Jumeri? Kalau digabungkan ke aplikasi Peduli Lindungi, apakah kemudian bisa memberikan data real time begitu? Berapa banyak siswa yang mungkin tertular karena sekolah tatap muka atau tidak? Di Peduli Lindungi kan ada data tiap orang ya, dan nanti sekolah itu akan diberi WA pemberitahuan dari gugus COVID tentang adanya siswa yang terpapar atau warga yang terpapar, warga sekolah. Baik, Pak Jumeri, terakhir lalu dari Kemendikbudristek sendiri untuk kemudian memberikan arahan kepada sekolah untuk betul-betul tidak telat gitu memberikan laporannya mengenai jumlah siswa yang tertular COVID-19 itu caranya nanti bagaimana Pak? Ya kita akan tekankan juga karena memang jumlah sekolah kita itu ada lebih dari 1,5 juta sekolah ya.
Nah, sehingga memang ini koordinasi kami dengan dinas di daerah, dinas pendidikan di daerah akan kami intensifkan untuk bisa memastikan bahwa laporan sekolah-sekolah yang mungkin mengalami terpapar COVID bisa lebih intensif, lebih bisa didata dengan baik. Gitu. Oke, baik. Pak Jumeri, terima kasih telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Jumeri. Sebelum kita jeda, Mbak Kania, kita diskusi sedikit. Kalau dari pernyataan dari Pak Jumeri tadi memang pendataan itu rencananya nanti akan digabung di aplikasi Peduli Lindungi. Tapi kemudian data yang sekarang juga yang diterima oleh Kemendikbudristek itu juga data yang dilaporkan terlambat begitu ya, dari setiap sekolah. Kadang-kadang mungkin 3 minggu sekali baru melaporkan. Mungkin itu kasus yang sudah jauh di belakang baru dilaporkan sekarang. Tanggapannya bagaimana Mbak Kania? Ya harus dilihat dari tujuannya ya. Artinya ketika kita kemudian memutuskan begitu PTM akan terbatas akan diberlakukan begitu. Jangan lupa begitu sebenarnya ada SKB 4 Menteri yang juga sudah dikeluarkan untuk menjadi panduan pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini gitu yang di situ syarat-syaratnya sangat ketat begitu ya, termasuk juga soal kapasitas dan kemudian juga soal kepatuhan terhadap protokol kesehatan, karena yang paling utama itu adalah itu gitu, menjaga agar ketika anak-anak diperbolehkan masuk kembali ke sekolah dan juga guru mereka sama-sama menjalani protokol kesehatan itu dengan ketat begitu, untuk ya itu tidak menimbulkan klaster baru. Lagi-lagi juga saya ingin menggarisbawahi bahwa ini bukan kewajiban sebenarnya, diperbolehkan tapi tidak diwajibkan, lagi-lagi dikembalikan kepada orang tua masing-masing juga begitu, bahwa yang menjadi syarat untuk melakukan PTM terbatas itu adalah wilayah begitu ya. Status 1 sampai dengan 3 diperbolehkan, tidak diwajibkan. Dikembalikan lagi nanti kepada orang tua dan juga Pemda begitu untuk melakukan assessment terhadap sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah yang nanti akan melaksanakan PTM terbatas ini memang sudah siap begitu. Tapi satu mungkin juga yang perlu kita akui bersama-sama itu adalah soal pengawasan begitu ya. Kenapa perlu dievaluasi supaya kita tahu apa sih sebenarnya penyebabnya, terlepas dari tadi Pak Jumeri mengatakan bahwa ini adalah data akumulasi, tapi itu adalah data yang dilaporkan dan tercatat begitu ya, bahwa memang sekarang datanya tidak seperti itu. Yang perlu diketahui juga adalah apa sebenarnya penyebabnya gitu. Jadi di hulunya gitu juga harus dicari tahu begitu untuk memastikan bahwa kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kalau kita bicara mengenai evaluasi juga untuk memastikan apakah misalnya sekolah tersebut layak untuk tetap melanjutkan PTM terbatas ketika misalnya ada 1 kasus COVID atau 2 kasus COVID sekalipun gitu. Jadi data atau angka sekecil apapun, jika memang terbukti ada 1 sekolah yang di situ ditemukan ada 1 kasus COVID, itu yang kemudian harus menjadi pertimbangan apakah sekolah itu perlu ditutup atau tidak. Kalau saya boleh mengutip gitu ya, ada pernyataan dari epidemiolog Diki Budiman gitu yang mengatakan juga ini sebagai referensi bagi sekolah gitu, ketika menemukan ada 2 kasus positif COVID-19 saja maka sekolah itu harus segera ditutup, disterilkan dan dilakukan kontak tracing terhadap semua orang yang masuk sekolah begitu. Itu yang paling utama. Tapi itulah soal protokol kesehatan ini menjadi panglima di atas segalanya begitu ya. Di atas segalanya. Ya, itu berulang kali kan selalu kita gaungkan harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Menghindari kerumunan, tidak bisa dibayangkan anak-anak SD yang sudah diperbolehkan masuk sekolah itu memastikan bagaimana mereka benar-benar patuh gitu terhadap protokol kesehatan. Mengawasinya juga sulit itu begitu ya Mbak Kania. Betul. Oke, baik Mbak Kania, kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja pada waktu berikutnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, silakan Pak Ondo. Ya, rutin mengevaluasi sekolah tatap muka. Saya kira tidak hanya sekolah yang harus dievaluasi. Juga harus dipelajari sistem datang pulangnya anak dari rumah ke sekolah dan dari sekolah ke rumah. Bisa saja setiap sekolah sudah benar menerapkan prokes TPM. Tapi suhu badan ada, cuci tangan ada, jaga jarak ada. Kita jangan lupa pada OTG, prokes sudah baik untuk memitigasi, tapi OTG tetap lolos lewat suhu badan itu. Jadi percuma kan? Tidak semua siswa diantar jemput orang tuanya, terutama di komplek dan desa. Jadi sekolah-sekolah yang seperti itu juga harus menjadi antisipasi oleh orang tua dan guru. Saran saya, percepat itu vaksin untuk anak umur 5 tahun sampai 12 tahun. Orang tua jangan kasih uang jajan dan jangan bawain makanan kepada anak-anak.
terutama anak-anak SD, karena anak-anak sudah terbiasa diajarin berbagi, sehingga dari situ mungkin bisa ada penularan. Pemda atau gubernur, wali kota, bupati tidak perlu berang bila hasil pemantauan Kemendikbud itu menyatakan di beberapa sekolah ada penularan. Itu kan data kumulatif. Jadi masalah data di Indonesia ini memang selalu bermasalah sehingga membuat kacau. Apalagi jadi netizen menghakimi semua sekolah-sekolah yang sebenarnya sudah benar. Terakhir, mudah-mudahan sekolah tatap muka tetap bisa berjalan dan orang tua harus ikut membantu, jangan cuek gitu loh. Jangan nanti sampai ada istilah anak-anak kita itu lulus SMA, lulus SMP disebut dengan lulus COVID atau sarjana COVID ya. Selesai tapi kurang berkualitas. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andos Litongan dari Bekasi, Jawa Barat. Di belakangnya ada Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Egan dan Mbak Kania Susti Sawirata yang waduh kelihatannya tambah cantik aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Bu Indra. Kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia ini sudah semakin membaik. Kita tahu beberapa hari yang lalu kita hanya mendapati bahwa kasus kesembuhan kasus baru itu 2.000 orang dan kasus kesembuhan meningkat. Nah, dibandingkan dengan Singapura yang penduduknya hanya 5 juta orang tapi kasusnya 1.000, itu kita jauh lebih baik. Nah, dengan keadaan yang baik ini, maka memang pembukaan aktivitas secara bertahap mulai dilakukan, termasuk dalam bidang pendidikan. Mari kita mulai pembelajaran tatap muka. Kalau tidak dimulai, kapan lagi? Meskipun ini kesannya uji coba, tapi ya juga bukan coba-coba. Kita harus hati-hati. Minimal harus ada izin dari Satgas COVID di tiap daerah. Nah ini, tiap daerah dan orang tua murid ini harus benar-benar memperhatikan dan memberikan izin kalau benar-benar pasti begitu. Kemudian guru dan siswa juga harus sudah divaksin. Nah, insya Allah itu akan terlindungi karena harus dikenalkan juga itu pada virus COVID. Dengan vaksinasi itu mudah-mudahan virusnya makin terkendali. Kita tidak tahu kapan berhentinya, malah ada virus baru lagi. Tapi minimal dengan mengendalikan kita akan membuat keadaan yang sudah baik ini bisa dipertahankan dan mudah-mudahan akan menjadi lebih baik dan kita bisa menghadapi pembelajaran dengan tatap muka yang mendekati normal. Oke, baik. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Mbak Kania, penelpon kita pada hari ini paling tidak mencermati ada beberapa hal. Ya. Kalau Pak Ondo tadi mencermati sebetulnya mungkin dievaluasi. Dan semua punya kepedulian yang sama. Semua gitu punya kepedulian yang sama ya. Dari Pak Ondo tadi juga bilang bahwa yang harus diperhatikan tuh setelah dari sekolahnya begitu ya. Sebelum sampai di sekolah dan sesudah pulang dari sekolah itu juga yang harus kemudian menjadi bagian dari pengawasan gitu ya. Ini artinya berarti peran orang tua sama pentingnya dengan peran guru begitu Mbak Kania kan. Iya, betul juga sekali. harus melakukan evaluasi dan mendukung supaya kemudian jangan sampai penyebaran COVID-19 itu tidak hanya mengawasi juga, tidak hanya kemudian pada saat di dalam sekolah, tapi kemudian di luar sekolah. Ini kan yang menjadi mencermatan. Kadang-kadang di luar sekolah sudah menjadi tanggung jawab dari orang tua sih sesungguhnya, tapi memang sebagai contoh misalnya di sekolah anak saya juga memastikan gitu proses misalnya datang ke sekolah dan penjemputannya itu benar-benar menghindari ada kerumunan begitu ya. Jadi tertib sekali, disiplin. Jadi lagi-lagi disiplin itu paling utama gitu. Ketika datang ke sekolah, ya diantar ke sekolah, disampaikan kepada gurunya untuk masuk ke kelas, kemudian menjalani proses belajar, kemudian pada saat pulang juga harus langsung dijemput pulang. Jadi tidak ada tuh, gitu, nggak boleh tuh ada kerumunan di depan sekolah dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi kenapa ke sekolah juga harus bertanggung jawab, karena kan masing-masing sekolah punya kebijakan yang berbeda-beda begitu ya. Walaupun tadi saya juga mengatakan ada SKB 4 Menteri yang secara ketat mengatur pelaksanaannya, termasuk juga untuk menjaga jarak 1,5 meter dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan makan di sekolah dan lain sebagainya. Sebenarnya tuh aturannya sudah ada, tapi ya soal pengawasan gitu, memastikan. Nah ini yang kemudian juga membutuhkan kerjasama multi stakeholder lah gitu. Orang tua juga harus peduli, sekolah juga harus lebih
lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah lah. Ya, tapi susah ya Mbak ya untuk betul-betul memastikan bahwa semua sekolah begitu ya yang menjalankan sekolah tatap muka betul-betul mengikuti aturan protokol kesehatan itu secara ketat. Misalnya kemudian jarak antar kursi begitu kan ada ukurannya begitu disebutkan ya. Bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa itu memang betul-betul jarak yang memang sesuai dengan aturan begitu Mbak? Ya, itu sebuah proses ya. Tadi juga kan Ibu Indra mengatakan bahwa ini kesannya uji coba, tapi ya jangan coba-coba begitu ya. Artinya kita mencobalah untuk memastikan ketika PTM terbatas ini mulai diberlakukan gitu, tidak menimbulkan klaster baru, protokol kesehatan ditegakkan, termasuk juga membiasakan baik itu tenaga pendidik maupun pelajar begitu ya untuk taat protokol kesehatan saat di lingkungan sekolah. Karena memang tadi yang juga saya sudah singgung di awal gitu ya, Bu Indra juga sepakat bahwa ya memang harus dimulai gitu, tidak bisa tidak begitu ya. Dari Mas Menteri juga mengatakan bahwa PTM akan terus jalan jika memang ada kasus COVID yang ditemukan di sekolah ya harus segera ditutup, dilakukan kontak tracing dan lain sebagainya begitu. Karena mungkin dan juga perlu digarisbawahi bahwa setelah 1,5 tahun gitu ya kita dilanda pandemi COVID-19, untuk sektor pendidikan itu ada bahaya jangka panjang begitu, ada learning loss katanya seperti itu. Jadi hilangnya kemampuan dan pengetahuan begitu yang kalau misalnya sekarang PTM tidak segera dilaksanakan itu akan semakin sulit untuk dikejar. Jadi juga ada data statistik yang menunjukkan bahwa paling tidak di Indonesia gitu ya setelah 1,5 tahun kita PJJ tuh kita sudah kehilangan atau learning loss sebanyak 5 sampai dengan 6 bulan per tahunnya begitu. Jadi ini yang juga perlu menjadi perhatian bersama. Pak Anu tadi bilangnya sarjana COVID begitu, jangan sampai anak-anak kita jadi sarjana COVID. Baik bangetnya, tapi sekarang mengenai penindakannya ya, fungsi kontrolnya dari Dinas Pendidikan. Ini kan kalau misalnya ada yang ditemukan nanti sekolahnya akan ditutup begitu. Nah, ini apakah sudah cukup atau perlu ditingkatkan supaya kemudian sekolah ini betul-betul tertib begitu loh, betul-betul melaporkan ketika ada perkembangan kasus di sekolahnya, adakah kemudian protokol yang mungkin belum dijalankan oleh baik, tidak hanya baik sekolah, tapi kemudian juga kepada siswanya mungkin. Jadi kayak semacam sanksi gitu. Iya betul. Ya mungkin ya, itu mungkin salah satu. Tapi mungkin yang saya juga ingin singgung adalah soal vaksinasi. Soal vaksinasi ya, tadi kan Pak Ondo juga bilang, vaksinasi yang kita ketahui misalnya untuk usia 12 tahun ke bawah itu belum diberikan izin sama sekali. Yang sekarang sudah diberikan itu antara 12 sampai dengan 17 tahun dan itu sebenarnya juga angkanya belum terlalu baik begitu ya. Belum terlalu baik dan ini yang perlu dikejar percepatan vaksinasi tenaga pendidik dan juga pelajar. Untuk tenaga pendidik yang saya ketahui ya paling tidak terakhir tuh kemudian sempat dikatakan oleh Mas Menteri mungkin baru mencapai 50% dari total begitu. Dan mungkin kalau untuk di DKI Jakarta, untuk di kota-kota besar angkanya itu lebih baik gitu. Kalau yang saya tahu di DKI Jakarta itu sekitar 90% tenaga pendidik sudah tervaksinasi. Tapi daerah lain belum tentu di luar daerah gitu. Itu yang juga harus dipastikan. Dan juga soal vaksinasi untuk usia di bawah 12 tahun karena kita ketahui ada merek-merek vaksin yang sudah mengklaim bahwa vaksin mereka itu aman untuk 5 tahun ke atas gitu. Sampai umur 12 tahun. Baik, bagaimana kita berharap semoga kemudian evaluasi tetap dilakukan, siswanya tertib, sekolahnya juga menjalankan protokol kesehatan dengan baik, orang tuanya juga ikut mengawasi supaya kemudian tidak ada lonjakan kasus COVID-19 ke depan. Terima kasih Mbak Kania telah bersama kami pada pagi hari ini di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Mbak Kania. Pemirsa, pengawasan dan rutin mengevaluasi penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas dapat mencegah munculnya klaster baru di sekolah, faktor keamanan bagi peserta didik dan tenaga